Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kembali lagi sama saya, Nikita Melintina Rindo dengan NIM 2109010027, Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya kembali memaparkan materi sebagai penilaian dari ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun topik pembahasan hari ini terdapat 3 topik pembahasan. Topik yang pertama yaitu berhubungan dengan penggunaan ragam dan variasi bahasa Indonesia. Kemudian topik yang kedua berhubungan dengan penggunaan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kemudian topik yang ketiga berhubungan dengan implementasi ketepatan dan istilah dalam bahasa Indonesia. Baik, kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu berhubungan dengan penggunaan ragam dan variasi bahasa Indonesia. Ragam dan variasi bahasa merupakan salah satu topik unik pada mata kuliah ini. Mahasiswa dan pengasuh mata kuliah berkolaborasi mendeskripsi narasikan dalam diskusi kasus tentang pada situasi seperti apa penggunaan bahasa menggunakan ragam bahasa dan pada situasi seperti apa variasi bahasa digunakan dalam sebuah komunikasi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa, yaitu budaya dan letak geografis, iptek, dan sejarah. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mendeskripsikan ketiga faktor ini dengan contohnya masing-masing dalam karangan argumentasi sebanyak 4 paragraf. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, pada karangan argumentasi pada faktor budaya. Pada faktor budaya, contohnya adalah sebagai berikut. Membaca merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi melalui sesuatu yang tertulis seperti buku. Dengan membaca, kita akan memperoleh banyak informasi. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Mengapa demikian? Karena buku bukan hanya membantu kita untuk mendapatkan informasi dari dalam negeri saja, melainkan informasi dari seluruh penjuru dunia juga bisa didapatkan melalui buku. Sebagai contoh, kita akan mengetahui kondisi negara yang memiliki 4 musim melalui sebuah buku tanpa harus mengunjungi negara tersebut untuk mengetahuinya. Akan tetapi, dewasa ini kita melihat banyak sekali para pelajar yang enggan meluangkan waktunya untuk membaca. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain gadget dibandingkan membaca. Untuk itu, pemerintah perlu membuat gerakan gemar membaca di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan, menciptakan suasana perpustakaan yang nyaman agar siswa tidak mudah bosan, dan menjadikan perpustakaan sebagai agenda wajib dalam pembelajaran, dan sebagainya. Jadi, kita tahu sendiri bahwa karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat-pendapat tentang suatu topik yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pendapat yang dikemukakan dapat berupa alasan, contoh, atau bukti nyata. Karangan ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar memiliki pandangan atau pemikiran yang sama dengan penulis. Jadi pada contoh dari faktor budaya ini, di sini penulis mengajak kepada para pembaca untuk rajin membaca atau lebih sering untuk membaca, dikarenakan membaca mempunyai banyak manfaat dan dapat memperoleh informasi dari segala penjuru dunia. Yang kedua, yaitu karangan argumentasi pada faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini akan membahas mengenai bijak dalam menggunakan media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa karangan argumentasi tersendiri
bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar memiliki pandangan atau pemikiran yang sama dengan penulis. Pada contoh ini, penulis ingin mengajak kepada para pembaca untuk lebih cermat lagi dalam menggunakan sosial media, sehingga terciptanya suatu kesenjangan antar sosial yang baik dan bermanfaat. Yang ketiga, karangan argumentasi berdasarkan faktor sejarah. Isinya, salah satu permasalahan klasik di Indonesia adalah tentang pengangguran. Dari tahun ke tahun, angka pengangguran justru cenderung meningkat. Pemerintah selalu berjanji mengatasi permasalahan ini dengan mengumbat beragam strategi, akan tetapi belum terlihat dampak yang signifikan. Tetapi, mungkin kita perlu berhenti menunggu tindakan dari pemerintah. Kita harus bisa mengatasi pengangguran ini dari diri kita sendiri. Faktor pertama yang berdampak pada tingkat pengangguran adalah masalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang minim akan berdampak sangat besar dalam tingkat pengangguran. Jika semakin banyak rakyat yang berpendidikan minim, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengangguran di Indonesia. Setiap perusahaan tentunya ingin memperkerjakan individu yang berpendidikan tinggi. Pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi tentunya akan berpengaruh besar terhadap kinerja dan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Faktor kedua adalah tentang keterampilan. Sebagian besar rakyat di Indonesia tidak dibekali dengan keterampilan yang cukup saat mereka di sekolah. Hal ini akan berdampak ketika mereka turun di dunia kerja. Selain tingkat pendidikan, keterampilan juga merupakan hal yang terpenting. Saat ini, bahkan banyak perusahaan yang lebih menginginkan lulusan SMK yang kaya akan keterampilan dibandingkan dengan lulusan sarjana yang minim keterampilan. Faktor selanjutnya adalah rendahnya kemauan berwirausaha. Sebagai bentuk masyarakat masih mempunyai ketakutan yang cukup tinggi untuk mau berwirausaha. Kebanyakan orang lebih suka bekerja dengan orang lain. Padahal, kegiatan wirausaha sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi pada karangan argumentasi faktor sejarah ini membahas tentang pengangguran. Di sini ada beberapa faktor yang menjadi salah satu permasalahan dari pengangguran. Yang kita tahu dari bacaan ini, faktor pertama yaitu pendidikan, faktor yang kedua itu tentang keterampilan, dan faktor yang ketiga adalah kemauan dalam berwirausaha. Baik, selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yang kedua yang berhubungan dengan penggunaan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Pada topik kalimat efektif, mahasiswa diberi ruang untuk memahami kaidah-kaidahnya. Terdapat 5 kaidah dalam konsep kalimat efektif, yaitu kesepadanan, kelogisan, kehematan, keparalelan, dan kepaduan. Berikut adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Berdasarkan kalimat tidak efektif ini, maka ubahlah kalimat di atas ini menjadi kalimat efektif dengan menentukan kaidah apa yang dilanggar, disertai penjelasan dan diakhiri dengan kalimat yang efektif. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu kalimat tidak efektif, pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Pada kalimat tidak efektif ini, dinyatakan tidak efektif karena tidak sesuai dengan kaidah kelogisan dan kepaduan. Karena pada kata itu harus dihilangkan, karena membuat kalimat itu menjadi tidak padu. Selain itu, pada kalimat ini, yang berhasil menangkap pencuri adalah polisi, sehingga kalimat yang sesuai atau kalimat yang efektif adalah pencuri berhasil ditangkap polisi. Kemudian pada kalimat tidak efektif yang kedua adalah Dirgahayu HUT Republik Indonesia ke-74. Kalimat ini tidak sesuai dengan kaidah kepaduan dan
juga kesepadanan. Karena pada kata hut dan kata dirgahayu memiliki arti yang sama, sehingga terjadi pendobelan di sini. Sehingga kalimat yang efektif adalah Dirgahayu Republik Indonesia ke-74. Yang ketiga, kalimat tidak efektif. Pembunuhan dan rampokan itu sangat kejam. Kalimat ini tidak efektif karena terdapat kata itu yang bunyinya tidak padu. Sehingga untuk menjadi kepaduan digantikan dengan kata tergolong. Sehingga kalimat yang efektif adalah pembunuhan dan rampokan tergolong sangat kejam. Kemudian yang keempat, ada kata kalimat tidak efektif yaitu you menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Di sini tidak sesuai dengan kaidah kelogisan dan kepaduan. Karena kata tentang di sini tidak sesuai atau tidak padu sehingga harus dihilangkan. Dikarenakan kata tentang dihilangkan, maka kalimat yang sesuai atau yang efektif adalah Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Kemudian selanjutnya kalimat tidak efektif yang kelima yaitu pilihlah salah satu jawaban dengan benar. Di sini tidak sesuai dengan kaidah kepaduan dan kelogisan karena kata dengan tidak sesuai pada kalimat tersebut. Seharusnya diganti dengan kata yang sehingga kalimat tersebut menjadi efektif atau sesuai. Bunyi kalimat yang efektif tersebut ialah, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Selanjutnya, kalimat tidak efektif yang keenam, yaitu Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Kata berpukul-pukulan dengan bantal tersebut tidak sesuai dengan kaidah kepaduan dan kelogisan, sehingga kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Kalimat yang efektif ialah Dian memukul-mukul bantal. Kata berpukul-pukul digantikan dengan kata memukul-mukul. Baik, selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yang ketiga. Topik pembahasan yang ketiga kali ini berhubungan dengan implementasi ketepatan dan kebenaran dan istilah dalam bahasa Indonesia. Belakangan ini, implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia, baik pada tataran kata maupun kalimat terkesan dirusak oleh generasi muda. Generasi muda lebih sering menggunakan istilah-istilah asing dengan tidak tahu padanannya dalam bahasa Indonesia. Semisal, HP, komputer, MC, mikrofon, tisu, OTW, dan seterusnya. Berikan pendapat Anda sebagai generasi muda yang peduli implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia dan solusi apa yang solutif atas persoalan ini dalam karangan persuasi sebanyak 3 paragraf. Baik, kita masuk pada pembahasan dalam bentuk karangan persuasi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu karangan persuasi. Jadi, karangan persuasi sendiri adalah karangan yang ditulis untuk mengajak, menghimbau, atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, karangan ini bersifat persuasif. Maka karangan ini sering sekali ditulis dengan tujuan untuk mengajak. Jadi pada karangan persuasi ini, saya mengajak untuk generasi penerus bangsa dalam mengimplementasikan ketepatan dan kebenaran dalam berbahasa Indonesia serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Isi dari karangan persuasinya, bahasa Indonesia merupakan komponen yang sangat penting dalam pergerakan kemajuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus mempertahankan dan juga melestarikan bahasa Indonesia. Namun sering berjalannya waktu, seperti di era digital saat ini,
semakin banyak yang terbawa oleh arus dunia luar atau dunia asing. Maraknya girl band atau boy band dunia, permainan online, dunia perfilman, dan masih banyak lagi, sehingga banyak yang mulai menggunakan bahasa asing. Hal itu tentu saja membawa pengaruh yang cukup buruk dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dengan begitu, kita sebagai anak muda generasi bangsa harus berperan penting dalam melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, dengan cara tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan, membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan menanamkan serta menumbuh kembangkan minat dan niat terhadap berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga dengan adanya upaya ini dapat membuat kita semua lebih mempertahankan serta menjaga bahasa kita dan menanamkan sikap cinta terhadap bangsa dan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan partisipasinya dalam menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa!